There was that one place I always thought about, and I just wanted to be there with you. The place that no eye has ever seen, the place that no heart has ever perceived. I had a great feeling inside of me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan pengertian amaliyah dan budaya NU, yang dimana dosen pengampu Salman Al-Farisi, MPD. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian amaliyah dan budaya NU. Amaliyah adalah segala apa yang berhubungan dengan tata cara amal dan perbuatan yang dilakukan. Dan di sini ada hadis kata, barang siapa berharap perjumpaan dengan rahmatnya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh, dan janganlah dia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada rahmatnya. Budaya NU, budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya yang merupakan bentuk jamak dari budi atau disebut budi atau akal. Dapat diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Dalam bahasa Indonesia, budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama orang dan diwarisi dari generasi ke generasi lain. NU atau Nahdlatul Ulama secara etimologi berarti kebangkitan ulama atau bangkitnya para ulama sebagai organisasi yang didirikan sebagai tempat terhimpun seluruh ulama dan umat Islam. Dan di sini juga ada tradisi budaya NU. Tradisi dan budaya dalam NU mayoritas umat Islam di Indonesia adalah penganut Ahlussunnah wal Jamaah. Sebelum dakwah Islam yang diusung oleh para wali songo, masyarakat Jawa adalah Hindu yang kental dengan upacaranya. Upacara ala Hindu dalam salamata seperti hari ke-7, ke-40, ke-100 dan lain-lainnya sama sekali telah diganti dengan niatan sedekah karena Allah. Tahlilan adalah salah satu ciri khas kaum NU. Bahkan untuk mengetahui seseorang NU apa tidak cukup dilihat dari apakah seseorang itu ikut kegiatan tahlilan atau tidak. Tahlilan sendiri adalah sebuah kegiatan yang dilakukan bersama oleh kalangan NU yang berisi pembacaan zikir, tasbih, ayat Quran, tahlil, tahmid, dan lain sebagainya. Biasanya acara ini diselenggarakan dalam berbagai momentum kalangan NU. Yang paling jamak adalah kegiatan mendoa seseorang yang sudah meninggal. Biasanya dilakukan pada malam hari pertama sampai ke-40 bulannya, terus hari ke-1000 dan haul tiap tahunnya. Ziarah kubur. Warga NU akrab sekali dengan budaya ziarah kubur, mendatangi makam para aulia, ulama atau leluhur sembari membaca berbagai doa di sana. Jangan dimaknai kaum NU berdoa kepada kuburan, tapi melalui para orang-orang yang terlebih dahulu mereka merasa lebih dekat dengan yang Maha Kuasa dan menginginkan mereka bahwa kehidupan pada hakikatnya adalah fana dan tidak kekal. Maulud Nabi untuk menunjukkan kecintaannya pada Nabi pada bulan kelahiran Nabi, yaitu bulan Rabiul Awal. Banyak sekali kegiatan bernuansa keagamaan dalam berbagai bentuk, yaitu gibaan, bazaji, pengajian, zikir, dan lain-lain. Kegiatan ini banyak dihujat karena dianggap tidak memiliki dasar yang cukup pernah Nabi laksanakan pada masa hidupnya. Istighosah dimiliki arti memohon pertolongan pada Allah SWT. Oleh warga NU biasanya dilaksanakan bersama-sama dalam satu majelis. Dalam skala besar, PBNU pernah melaksanakan istighosah dalam skala besar atau di istighosah kubro, baik tingkat nasional maupun tingkat daerah. Membaca qunut. Cobalah Anda sholat subuh di suatu tempat. Bila jamaah dalam tempat tersebut melakukan qunut, dapat dipastikan itu adalah warga NU. Tapi sebenarnya qunut dibagi menjadi 3.
pertama, kunut subuh. Imam Syafi'i yang menyatakan bahwa kunut subuh dibaca berdasarkan hadis dari Anas bin Malik. Yang kedua, kunut nazilah. Kunut ini dibaca warga NU ketika sedang menghadapi kesusahan dari wabah, penyakit, tantangan, bencana, dan lain-lain. Kunut witir. Kunut ini dilaksanakan pada rakyat terakhir di bulan Ramadan pada malam ke-16 sampai ke-30 bulan Ramadan. Merujuk kitab kuning. Selain pada Al-Quran dan Al-Hadis, warga NU selalu berpegang pada ulama lama, baik melalui kiai maupun merujuk pada kitab kuning yang dianggap standar oleh para ulama NU. Kitab kuning ini biasanya ditulis dalam bahasa Arab dan biasanya berbentuk tulisan Arab tanpa harakat atau gundul. Ini tidak lain karena tradisi intelektual NU yang selalu berpegang pada san karena berhati-hati agar supaya pemahaman agamanya tidak melenceng dari apa yang telah digariskan oleh para salafuna as-solis yang berpegangan pada tradisi Nabi Muhammad SAW.